rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Memohonlah ampunanlah kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dengan istighfar yang sungguh-sungguh dan taubat yang nasuha. Insya Allah dosa kita akan diampuni dan pada akhirnya berbagai nikmat Allah, salah satunya ada hujan, kembali lagi kita dapat. Allahumma sholli wa bisna. Allahumma sholli. Warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukran ala ni'amillah. La haula wala quwata illa billah. Hari ini kita bertemu kembali dalam kajian keislaman. Saat ini kita merasakan memang saat ini sedang cuaca kemarau dan ini banyak musibah dari kemarau seperti kebakaran dan lain-lain sebagainya, seperti yang viral akibat kegiatan tertentu sehingga ada dampak atau akibat terhadap kebakaran hutan. Dan juga masih banyak dampak-dampak lainnya seperti kekeringan, air mengering, susah cari air, kemudian masyarakat susah mendapatkan air bersih, termasuk untuk hewan juga untuk minum susah, bahkan di beberapa tempat itu sedang mencari ke tempat-tempat berada air yang itu menjadi sulit begitu. Nah, dengan demikian betapa air ini sangat penting bagi kehidupan kita, terlebih bagi kehidupan pribadi kita sebagai manusia untuk melangsungkan kehidupan. Tanpa air sepertinya mustahil kita bisa hidup. Jamaah rahimakumullah, dalam salah satu syariat atau ketentuan panduan dalam Islam ketika kita diberi musibah kemarau, salah satunya itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan salat istisqa. Istisqa itu secara bahasa artinya meminta turun hujan. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dengan cara-cara kegiatan atau manasik tertentu yang sebagaimana Rasul contohkan agar Allah Subhanahu wa taala secepatnya memberi hujan. Jadi secara istilah bahwa istisqa itu meminta turun hujan. Secara bahasa, maaf. Kalau secara istilah atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tertentu, mengikuti rukun-rukun tertentu dilakukan oleh hambanya. Jadi hukum salat istisqa itu sunat muakkad, sangat dianjurkan. Nah, itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nuh ayat 10 sampai 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan kepadamu, mohon ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun di dalamnya, di dalam kebun itu untuk sungai-sungai. Itu adalah ayat Al-Quran yang menganjurkan untuk salat istisqa. Dari hadis diriwayatkan oleh 5 imam dan dinilai sahih, yaitu At-Tirmidzi, Abu Awanah, Abu Hibban. Itu. Dan dari Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam mutawadian mutabaddilan mutakhassyian mutarassilan mutadarrian wa shalla rak'atain kama yusalli fil id lam yahtub khutbatakum hadihi rawahul khamsah. Jadi Rasulullah SAW keluar dengan bertawaduk, berpakaian sederhana, khusyuk, tenang, berdoa kepada Allah
lalu beliau sholat 2 rakaat seperti sholat pada hari raya. Beliau tidak berkhutbah seperti pada saat hari raya, beliau tidak berkhutbah seperti khutbah ini. Jadi waktu itu di khutbahnya tidak seperti hari raya, sangat menyesuaikan. Jadi istisqa itu ya tadi dengan bermunajat, mengawali dengan istighfar, kemudian berpakaian sederhana, bertawadu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ungkapan penyesalan kita, bertaubat kepada Allah sehingga Allah secepatnya memberi anugerah berupa hujan. Itu malah baiknya ada saum dulu sebelum melakukan salat istisqa. Nah, jadi intinya salat istisqa itu salat yang dikhususkan untuk meminta hujan dan bersifat sunat muakkad. Artinya kalau dilakukan itu sangat bagus dan mendapat keutamaan bagi yang melakukannya. Karena kalau ternyata salat sunat istisqa itu kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan hujan, orang yang tidak salat istisqa juga kebagian tentu saja anugerahnya. Karenanya bagi orang yang melakukannya tentu itu mendapatkan keunggulan, fadilah dan keutamaan tersendiri. Nah, adapun bagaimana secara teknis nanti kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Saat ini kita membatasi sesuai dengan durasi, yaitu kajian tentang makna, kemudian tata cara secara singkat awalnya, kemudian persyaratan-persyaratan ketika akan melaksanakan sholat istisqa. Demikian jamaah rahimahullah, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.